guys, kembali lagi dalam channel Ask Me Anything. So, dalam episode kali ini saya akan membahas mengenai tindak lanjut dari kasus suspensi dari reksadana kelolaan Sinarmas Asset Management. Nah, itu ternyata berbuntut panjang ya. Nah, di sini akan saya bahas dalam episode kali ini bahwa Sinarmas ternyata menempuh jalur hukum dan melakukan somasi terbuka yang diwakilkan oleh pengacara kondang yaitu Hotman Paris. Dan akhirnya ini direspon oleh Bibit ya. Akhirnya Bibit meminta maaf kepada Sinarmas Asset Management dan akhirnya direktur sekaligus pendiri dari Bibit ini mengundurkan diri, yaitu Wilson Lau. So, untuk lebih jelasnya kita simak dalam episode kali ini. Kalau teman-teman yang belum subscribe ke channel YouTube ini, mungkin teman-teman bisa subscribe dan komen dan like untuk mengetahui lebih lanjut tentang investasi dan masalah ini juga ya. Oke, without further ado, let's get started. Ya, jadi sebenarnya ada apa sih? Teman-teman yang sudah melihat video saya sebelumnya ya, bahwa ternyata Sinarmas itu mempunyai beberapa aset reksadana atau produk reksadana yang diperjualbelikan di agen penjual Bibit ya, dan di beberapa agen penjual lainnya seperti Indo Premier, Bareksa, dan yang lain. Nah, ternyata pada tanggal 26 Mei itu terjadi suspensi yang dilakukan oleh OJK. Nah, alasannya itu adanya volatilitas harga dan masalah administrasi. Nah, di sini respon dari Sinarmas tersebut terhadap suspensi tadi, sebelumnya Bibit sudah melakukan respon dulu, yaitu melakukan memberikan email kepada para nasabah dari Bibit dan para investor untuk segera merekomendasikan untuk menjual atau mencairkan dari reksadana mereka tersebut. Nah, ini direspon oleh Sinarmas Asset Management, yaitu tidak terima ya, dan memberikan kuasa kepada Hotman Paris sebagai pengacaranya untuk mengambil tindakan hukum, yaitu perdata dan pidana, karena diduga Bibit sebagai agen penjual reksadana ini menyebarkan informasi yang tidak sesuai dengan perintah OJK. Nah, lebih jelasnya hal ini kenapa ya terjadi seperti itu? Ya, seperti diketahui bersama bahwa Hotman Paris ini merupakan pengacara kondang ya, dan sudah memberikan somasi terbuka kepada agen penjual reksadana Bibit ini ya, karena telah menyebarkan informasi menyesatkan ke publik. Sebenarnya dari pihak Bibit sendiri sudah meminta maaf ya untuk hal ini. Namun Hotman Paris di sini sebagai kuasa hukum Sinarmas tetap bersikeras untuk melakukan tindakan hukum. Seperti yang diujarkan oleh Hotman Paris dalam Instagramnya itu, bahwa agen penjual yang menyebarkan isu melalui email dan media lainnya ini telah merekomendasikan kepada seluruh nasabah atau seluruh investor Bibit ini untuk menjual atau melakukan redemption ke aset reksadana under kelolaan Sinarmas Asset Management. Ini salah satu cuplikan dari akun Instagram dari Hotman Paris ini ya, mungkin kita bisa dengarkan bersama. Somasi terbuka dan klarifikasi. Saya Hotman Paris, kuasa hukum dari PT Sinarmas Asset Management, dengan ini memberikan somasi terbuka kepada agen penjual yang menyebarkan isu melalui email dan media lainnya yang meminta para nasabah pemegang reksadana untuk menjual redemption reksadana yang dia miliki. Selebaran agen penjual tersebut tidak sesuai dengan perintah OJK. OJK hanya memerintahkan untuk suspend untuk sementara, untuk ada perbaikan. OJK tidak pernah memerintahkan agar para nasabah untuk menjual reksadananya. Para nasabah pemegang reksadana, selama ini Anda tahu reputasi dari Sinarmas dan peranannya yang sangat besar dalam financial services. Sinarmas menjalankan haknya untuk menempuh upaya hukum perdata dan pidana kepada pihak yang menyebarkan informasi menyesatkan tersebut. Nah, dari sini kita lihat bersama ya bahwa pihak Hotman Paris sendiri sudah melakukan tindakan hukum atas nama dari pihak Sinarmas Asset Management ya. Dan respon Bibit bagaimana? Nah, satu hari setelah itu dari pihak Bibit sendiri sudah melakukan mengeluarkan surat ya, permohonan maaf kepada pihak
Sinarmas Asset Management dan juga kepada para nasabah Bibit sendiri. Yaitu menyatakan di sini bahwa kami PT Bibit Tumbuh Bersama selaku agen penjual reksadana meminta maaf kepada Sinarmas Asset Management ya dan seluruh nasabah pemegang reksadana atas informasi yang dikirimkan tanggal 26 Mei terhadap informasi suspensi atau produk reksadana Sinarmas Asset Management yang disarankan kami untuk melakukan penjualan. Nah, jadi intinya adalah Bibit ini sudah melakukan minta maaf ya untuk terhadap kesalahan yang dilakukan untuk menyebarkan email terhadap nasabahnya itu untuk merekomendasikan untuk menjual asetnya ya. Nah, sebenarnya dari hal ini itu berimplikasi sangat panjang ya, karena dari permohonan maaf itu 1 hari setelahnya itu co-founder dan CEO dari Bibit dan Stockbit yaitu Wilson Loh itu mengundurkan diri ya. Sebenarnya ada kaitan yang sangat erat ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa meskipun beliau yaitu Wilson Loh tidak mengatakan dengan jelas alasan pengunduran dirinya ya, namun hal ini sangat terkait sekali dengan adanya polemik kesalahan yang dilakukan oleh Bibit ini. Lalu pertanyaan berikutnya itu kenapa sih Wilson Loh ini mengundurkan diri dari Bibit ya? Yang pertama, pengunduran Bibit itu yang saya sebutkan tadi bahwa hanya berselang 1 hari ya sejak Bibit meminta maaf kepada PT Sinarmas Asset Management. Nah, kemudian Presiden Direktur dan juga salah satu pendiri Bibit ini mengundurkan diri dari jabatan sebagai Presiden Direktur per hari Kamis tanggal 28 Mei. Dan kemudian posisi Wilson ini sudah digantikan oleh Presiden Direktur yang dulu yaitu Sigit Kawagam. Nah, jujur dari hal ini itu menunjukkan bahwa adanya ketidakpuasan ya dari segi manajemen dari Wilson Loh ini sehingga mungkin para pemegang sahamnya merasa bahwa Wilson Loh harus mengundurkan diri. Lalu gimana dong? Kalau teman-teman masih memegang aset teman-teman di reksadana under kelolaan Sinarmas Asset Management, mungkin bisa berpikir ulang atau meninjau atau juga untuk menghold dulu ya, melihat dulu kondisinya seperti apa agar tidak melakukan transaksi yang terburu-buru ya, tidak harus cut loss dan yang lain. Jadi di pernyataan dari Bibit itu 1 hari setelahnya itu tanggal 28 Mei itu Bibit menyebutkan bahwa nasabah sudah dapat melakukan kembali transaksi terhadap reksadana atau produk-produk yang telah disuspend tersebut. Dan sesuai dengan sistem Invest tanggal 28 Mei, yaitu nasabah sudah dapat kembali melakukan transaksi subscription dan switching atas produk reksadana Dana Mas dan Sinarmas Asset Management. Dan ini yang menjadi suatu hal yang sangat mengecewakan ya. Kenapa hal ini bisa terjadi pada suatu platform yang sangat-sangat besar ya di Indonesia. So, pertanyaan berikutnya itu kembali yang saya sudah sebutkan di awal dan di video saya yang sebelumnya itu, apakah ini adalah saat yang tepat untuk berinvestasi di reksadana ya? Jawabannya masih tetap ya, tapi harus lebih selektif, jangan hanya berdasarkan isi hati dan perasaan ya. Teman-teman harus tahu benar apa yang teman-teman pilih dan harus tahu benar apa portfolio dan holding yang disertakan dalam produk reksadana manapun ya, bukan hanya dari Sinarmas sendiri, cuman berdiri dari kalau teman-teman melihat kalau ingin membeli suatu reksadana ya, teman-teman kan harus lihat dulu komposisinya apa. Nah, itu bisa teman-teman lihat di bagian fund fact sheet. Kemudian yang kedua itu diversifikasi dari portfolio teman-teman ya. Dalam hal ini karena kesalahan mungkin bisa terjadi dalam hal ini bukan hanya dari segi manajer investasi, tetapi juga untuk platform penyedia investasi tersebut ya, termasuk juga di sini itu adalah platformnya yaitu Bibit. Jadi teman-teman kalau bisa jangan hanya menaruh atau menginvestasikan dana teman-teman di salah satu platform saja, yaitu dalam hal ini yaitu Bibit ya. Mungkin teman-teman juga bisa melakukan investasi di platform-platform yang lain seperti Bareksa, Indo Premier dan yang lain seperti itu. Terus juga selalu memonitor apa saja yang diberitakan di media ya, yang terutama
keputusan-keputusan atau berita-berita yang diberikan oleh pihak OJK sebagai pihak yang memonitor seluruh investasi yang ada ke Indonesia. Itu juga pilihlah aset manajemen yang memiliki dana kelolaan yang cukup besar ya. Dalam hal ini Sinarmas juga memiliki dana kelolaan yang cukup besar ya, di atas 1 triliun. Dan tetapi masih saja ada kesalahan-kesalahan yang terjadi. Jadi teman-teman harus lebih berhati-hati untuk hal ini. Itu juga pilih yang sudah terkenal ya, sudah terbukti. Sebenarnya Sinarmas sendiri juga merupakan salah satu aset manajemen yang sangat-sangat terkenal dan juga sangat-sangat respect ya, sangat-sangat diketahui di banyak orang dan memiliki aset yang cukup besar. Itu juga pilihlah reksadana atau produk-produk yang sebenarnya dikelola secara pasif ya, ketimbang dikelola oleh manajer investasi secara aktif. Salah satu contohnya itu adalah reksadana indeks. Hal ini dikarenakan dengan adanya manajemen yang pasif itu sebenarnya meminimalisir resiko ya teman-teman ya, karena semua yang ada di fund fact sheet-nya itu sudah tahu ya, teman-teman sudah tahu apa isinya dan itu tidak mungkin berubah. Misal teman-teman memilih reksadana indeks IDX30, berarti di dalam portfolio saham reksadana tersebut itu sudah terdiri hanya dari 30 jenis saham yang ada di indeks IDX30. Dan itu salah satu contohnya ya, jadi lebih minim resiko. Itu saja dari saya. Kalau teman-teman punya komen atau punya pendapat dan punya masukan terhadap kasus ini atau terhadap YouTube channel Ask Me Anything juga silahkan ya. Dan semoga teman-teman bisa menarik kesimpulan sendiri, dan saya sebagai YouTuber di sini sama sekali tidak menyarankan untuk membeli atau menjual reksadana apapun. Semuanya adalah keputusan dari teman-teman sendiri. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan salam sehat selalu dan cuan selalu. Terima kasih.